Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah kelas 6? Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan materi di tema 6B. Hari ini kita akan membahas tentang perundingan Indonesia Belanda. Meskipun Indonesia telah menyatakan kemerdekaan dengan dibacakannya teks proklamasi, tetapi Belanda tetap tidak mau melepaskan Indonesia begitu saja. Belanda masih mau menguasai Indonesia. Oleh karena itu, tentara Belanda kembali datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Bangsa Indonesia tentu saja tidak tinggal diam dengan kedatangan tentara Belanda. Berbagai pertempuran untuk mengusir Belanda terjadi di berbagai wilayah di tanah air. Berbagai perundingan pun dilakukan untuk mencari penyelesaian konflik ini. Perserikatan bangsa-bangsa turut menjadi penengah dalam penyelesaian konflik Indonesia dengan Belanda. Namun, Belanda seringkali melanggar hasil perjanjian dengan melaksanakan agresi militernya. Berikut ini beberapa perundingan antara Indonesia Belanda setelah Indonesia merdeka. Perundingan Indonesia Belanda diantaranya perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Rumroyen, dan konferensi Meja Bundar. Perundingan Linggarjati. Perundingan ini dilangsungkan pada 10 November 1946 di Linggarjati, Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Willem Hermohan, dan sebagai penengah adalah Lord Cullen dari Inggris. Hasil perundingan ini adalah sebagai berikut. Di antaranya, Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wilhelmina. Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. Is voor ons samen weggelegd. Uw voorzitter heeft onlangs het wijze woord gesproken dat het daarbij niet gaat om de vraag van formules in de eerste plaats, maar wel of men bereid is elkander enig krediet te geven. Dengan penandatanganan persetujuan Linggarjati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya, serta akan besar pula akibatnya. Wanneer de handtekeningen die zo even zijn gezet in de historie de betekenis zullen hebben welke de ondertekenaars ervan Perundingan Rumroyen. Perundingan Rumroyen diambil dari nama ketua yang mewakili masing-masing negara yang berunding, yaitu Mr. Muhammad Rum dari Indonesia dan Dr. J.J. Van Rooyen dari Belanda. Perundingan ini menghasilkan Perjanjian Rumroyen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 dengan hasil diantaranya Indonesia menghentikan perang gerilya, Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Kedua negara turut serta dalam konvensi Meja Bundar. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi Meja Bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya.
De sultan zegt onder andere: wij willen vereend met inspanning van al onze krachten een goed georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid zal zijn van de volkerengemeenschap. Wij willen en wij zullen dit zelf doen en wij zullen hierin slagen. Kami mau dan kami akan melakukannya sendiri dan kami akan mencapainya.